semuanya rasanya Masya Allah. Tapi kalau ngomong-ngomong aksi ini nih, saya teringat di satu video dan satu foto saya sempat lihat ada bendera besar sekali, bendera warnanya hitam. Bendera hitam dan ada tulisannya ya? Iya, la ilaha illallah kalau nggak salah. Iya, jadi itu sebetulnya maksudnya apa? Benar banget, kenapa nggak bendera merah putih dan kenapa bendera hitam yang besar itu yang dibentangkan dan dibawa keliling Monas itu? Nah, kita langsung lihat aja nih, kira-kira bendera apa yang dimaksud. Kita lihat penjelasannya, ini dia. Bendera hitam raksasa diarak di depan Monas. Pemirsa beriman, beberapa hari lalu terjadi sebuah aksi damai di kota Jakarta yang mengundang perhatian banyak pihak. Terlepas dari sebab apa yang dituntut dan banyaknya umat muslim yang turut mengikuti jalannya aksi damai tersebut, ada satu hal yang menarik yang terjadi, yaitu hadirnya bendera hitam raksasa yang diarak di depan Monumen Nasional. Jumat lalu, bendera ini dibentangkan di atas kepala massa dan bendera itu diarak melewati mereka. Setelah bendera itu lewat, massa duduk kembali dengan tertib. Bendera hitam ini juga dibentangkan di Jalan MH Tamrin, di mana massa yang mengenakan baju putih terlihat berdiri memegang bendera. Pemirsa beriman, bila kita melihat deretan bendera yang dikibarkan dari berpuluh-puluh bangsa di atas tiang, maka terlintas di hati kita bahwa masing-masing warna atau gambar yang terdapat di dalamnya mengandung arti, nilai, dan kepribadian sendiri-sendiri, sesuai dengan riwayat bangsa, negara, ataupun masing-masing kaum. Tidak terkecuali bendera yang diarak saat aksi damai Jumat lalu. Bagi orang awam, mungkin akan mengira bendera tersebut hanya atribut demonstrasi. Tapi lebih dari itu, bendera hitam yang dibentangkan di atas kepala umat saat itu memiliki arti, peran dan sejarah tersendiri bagi umat Islam. Bendera hitam tersebut dikenal sebagai Panji Hitam Ar-Royah. Terdapat suatu hadis yang artinya, Royah atau panji peperangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berwarna hitam, sedang benderanya atau liwaknya berwarna putih. Hadis riwayat Tabrani, Hakim, dan Ibnu Majah. Panji Hitam Ar-Royah seyogianya merupakan bendera dari umat Islam bersama dengan bendera Aliwa. Keduanya ditunjukkan oleh Rasulullah semasa tegaknya Daulah Islamiyah pada tahun 622 Masehi. Mahmud Abbas memperkirakan bahan yang digunakan untuk menulis adalah arang hitam atau jelaga yang dicampur dengan getah pohon. Keduanya berkibar sebagai bendera umat Islam, namun memiliki beberapa perbedaan. Panji Ar-Royah adalah berwarna hitam yang tertulis di atasnya kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan warna putih. Pada masa Rasulullah, Royah adalah bendera yang berukuran lebih kecil yang diserahkan oleh khalifah atau wakilnya kepada pemimpin perang serta komandan-komandan pasukan Islam lainnya. Royah merupakan tanda yang menunjukkan bahwa orang yang membawanya adalah pemimpin perang. Tidak sembarangan orang yang bisa membawanya, seperti dijelaskan oleh suatu hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku benar-benar akan memberikan panji Royah ini kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, serta dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Lalu Rasulullah memberikan panji itu kepada Ali. Hadis riwayat Bukhari. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 dan pemerintah Islam diteruskan para sahabat, periode Khulafaur Rasyidin ini tetap menjaga penggunaan panji hitam. Khalid bin Walid yang diangkat Khalifah Abu Bakar sebagai panglima perang di Damaskus membawa Ar-Royah. Ia juga mengibarkannya ketika memerangi Bani Hanifah dan Nabi palsu Musailamah. Demikian juga saat perang, Khalifah Ali membawa panji berwarna hitam. Sedangkan Aliwa berwarna putih yang tertulis di atasnya kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan warna hitam. Di masa perang, bendera ini akan dipegang oleh Amirul Jihad atau Panglima Perang karena sekaligus berfungsi sebagai penanda lokasi Amirul Jihad. Dalil yang menunjukkan perkara ini adalah perbuatan atau af'ala Rasulullah Muhammad sendiri melalui hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah yang disanadkan Jabir radhiyallahu anhu, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai amir saat direbutnya kota Mekah telah membawa dan mengibarkan bendera putih bersamanya. Pemirsa beriman, adanya Ar-Royah pada gerakan damai Jumat lalu bukan menandakan adanya peperangan. Memang jika melihat sejarahnya, keduanya tak lepas dari fungsinya sebagai tanda pasukan muslim. Namun hal tersebut muncul karena memang di masa penyebaran Islam kerap terjadi peperangan yang diikuti umat muslim. Pada kondisi damai,
aliwa diakatkan untuk bendera negara, penanda komandan resimen atau brigade dan dililitkan di ujung tombak. Sedangkan arroyah tersebar di dalam pasukan bersama batalion, skuadron, detasmen, dan satuan-satuan pasukan lainnya. Untuk tiap-tiap jawatan dan instansi-instansi keamanan negara dinaikkan royah saja, kecuali Dar al-Khilafah atau Gedung Pusat Negara, karena Dar al-Khilafah merupakan kepala organisasi negara. Bagi organisasi-organisasi dan orang umum boleh membawa arroyah dan menaikkannya di atas organisasi dan rumah mereka, khususnya pada hari-hari raya atau ketika mendapat kemenangan. Pemirsa beriman, adanya ancaman gerakan militan yang mengatasnamakan Islam yang tak jarang membawa arroyah maupun aliwa, pada akhirnya membuat pandangan negatif muncul dari masyarakat luas. Hal ini memang perlu diwaspadai dan memang faktanya tidak sesuai dengan dakwah yang dituntunkan Rasulullah Muhammad SAW dalam aktivitasnya. Bagi umat Islam, khususnya, jangan terjebak opini pihak-pihak yang belakangan sering mendiskreditkan Islam melalui simbol atau atribut keislaman. Simbol Islam dikriminalisasi, bahkan dimonsterisasi agar masyarakat yang notabene Muslim menghindari dan takut dengan agamanya sendiri. Mengenai arroyah maupun aliwa, siapapun boleh memilikinya, siapapun boleh memperjuangkannya. Selain itu sudah jelas di dalam kedua bendera tersebut terdapat kalimat tauhid yang menyatukan umat Islam tanpa melihat bangsa, warna kulit, geografi, dan sebagainya. Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami mengenai bendera Islam. Semoga bisa memberikan manfaat, pengetahuan, serta kecintaan terhadap Islam. Amin. Ya, Ya, oke. kalau melihat bendera ini merinding ya. Bener banget. Bergetar hati saya ngelihatnya. Karena ada sejarahnya. Jadi bendera arroyah ini kalau dulu di masa perang, tapi bukan berarti kemarin ada pengkibaran arroyah itu tanda perang, enggak. Tapi ini sebagai tanda bahwa ini adalah umat Muslim. Iya, dan mungkin sebagai tanda bahwa ya perlawanan bahwa umat Muslim menuntut keadilan. Sebagai tanda bahwa ya kita semuanya harus bisa menghargai satu sama lain. Apalagi di negara Indonesia yang banyak sekali perbedaannya, banyak agama, kepercayaan, sehingga ingin menunjukkan sikap itu aja sebetulnya. Iya, dan saya setuju. Bukan seperti yang dulu di zaman peperangan Islam. Benar ya. banget. Jadi kita justru menunjukkan bahwa umat Muslim ini bisa bersatu dan Masya Allah kemarin bayangkan 7 juta orang lebih berkumpul sholat Jumat bersama berzikir. Semoga ini memberikan keberkahan bagi negara kita juga. Iya. Dan untuk yang selanjutnya pemirsa, sekarang kita ada segmen yang namanya segmen Oh Ada Ya. Oh, ada ya. Iya. Wah, Oh, ada penasaran apa kan? ya? Ada apa? Ada apa sih? Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami masa kini. Ada apa?